Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ketiga? Ya ini tanggal 3 ya. Hari kedua ya. Hari kedua di bulan Februari ini teman-teman. Saya harapkan kalian sehat semua dan selalu diberkati Tuhan ya. Oke teman-teman, saya mau membawakan satu update tentang masalah Baby Dogecoin ya, yang menjadi satu komitmen saya secara pribadi, karena saya lihat memang token-token tertentu yang saya potensial ya saya harus pantau dan infokan kepada teman-teman. Oke ya, jadi kalau kita lihat Baby Dogecoin ini teman-teman, dari segi jumlah army ini tidak terbendung ya, saya perhatikan tidak terbendung, dan Anda lihat sendiri bahwa sekarang jumlahnya itu sudah 241.000 teman-teman. Ya, ini dia 241.000. Ya, kalau menurut pendapat saya ini tahun ini mungkin bisa 500.000 ini tembus teman-teman. Ini karena kondisi market lagi agak turun aja makanya jadi seperti ini. Tapi kalau lagi hype, lagi panas, sehari bisa nambah 10 ribuan, 15.000 ini teman-teman. Oke ya, jadi dari segi army jangan khawatir, selalu bertambah dan tidak pernah terbendung teman-teman ya. Dan dari segi hype juga Anda selalu melihat bahwa Baby Doge juga nggak terbendung, memang hype terus teman-teman, terus menerus trending di CoinGecko, trending di Twitter lah, trending di mana-mana lah. Dan mereka juga saya perhatikan ya mau listing sana sini ya, listing sana sini seperti itu. Jadi jangan khawatir lah. Saya berharap Baby Dogecoin ini bisa mengikuti jejaknya si Dogecoin-nya Elon Musk itu ya, dari mulai harga yang memang nggak ada harga sampai akhirnya tembus 10.000 ya. Wow, jangankan 10.000 ya, Baby Dogecoin ini bisa tembus harga Rp1 aja udah gempar loh. Saya pencetus pertama inisiasi mengatakan apakah Anda siap Baby Dogecoin kalau Rp1 itu aja udah gempar di mana-mana, udah segala macam orang ngomong. Gak mungkin lah masa ngalahin Ethereum market cap-nya apa segala macam, waduh. Ya oke, nggak masalah ya. Kita lihat bahwa jumlah followernya juga udah 908.000. Catat sekarang tanggal 2 ya, tanggal 2 Februari. Kita lihat sama-sama sampai di akhir Februari tanggal 28. Kira-kira bisa nggak ini mencapai 1 juta? Kira-kira begitu ya, kita lihat. Dan dalam 1 bulan ke depan bisa tembus nggak ini misalnya 300.000 member begitu. Kalau bisa, wah itu sebetulnya menjadi tanda-tanda indikator teman-teman. Ini nggak terbendung, pasti terbang Baby Doge ini. Jadi inti ceritanya ya sedapat-dapatnya kalau harga memang turun, ada kesempatan diberikan teman-teman buat kalian yang belum dapat barang atau mau nambah muatan ya silakan dimanfaatkan begitu ya teman-teman. Nah kalau saya lihat ini sekarang harganya minus 0,99%, katakanlah minus 1% ya, dan harganya masih cukup murah sebetulnya ya, itu masih 40 ya di belakang koma, 0,00006043. Dan kalau kita lihat juga dalam katakan 1 bulan terakhir begitu, nah kita lihat kan sebetulnya tren harganya sebetulnya dari sini ya 0,00003 ke sini ya itu sekitar 100%. Jadi Anda bisa mengukur ya teman-teman dalam 1 bulan summary-nya. Kalau kita lihat dari sini ya, dari sini sampai di sini itu kurang lebih 100% naik dalam 1 bulan. Jadi kesimpulan saya kalau saya ngelihat chartnya ya teman-teman, cara ngelihatnya semua unsur hype ini abaikan aja, karena
begini, apa sih yang mendasarinya sehingga hype? Begitu. Apakah sudah ada? Yang ada sih memang listing di mana-mana, begitu ya. Kemudian utility-nya juga bertambah ya, dipakai di mana buat alat pembayaran ada. Jadi saya rasa dalam 1 bulan dengan kondisi market tertekan seperti ini akibat pengaruh makroekonomi ya, naik 100% gitulah saya katakan ya. Ini pancung aja ini yang atas ini teman-teman. Naik 100% 1 bulan itu saya rasa wajar dan sangat bagus loh sudah. Ya, karena nanti kan tinggal mengikutin, kalau apalagi sampai beneran listing di Binance, wah ini gila-gilaan itu teman-teman ya. Karena kan masalah nama baik ya, bisa sampai tembus listing di Binance nggak gampang. Anda lihat sendiri prosesnya. Begitu ya teman-teman. Oke, satu bentuk konsistensi lagi, coba kita cek dulu ya. Nah, ini juga footnya juga bagus. Kemudian arminya juga bergerak semua bagus, begitu ya. Saya lihat bagus. Malah kondisi market tertekan, dia mah santai-santai aja saya lihat. Ini Baby Doge ini memang sungguh ajaib gitu ya. Oke ya teman-teman, kemudian satu bentuk konsistensi lagi dari dev-nya kalau saya lihat ya, bahwa mereka ini konsisten loh ngeburn. Jadi ceritanya ini 6 jam yang lalu ya, coba saya refresh dulu ya Twitternya ini teman-teman. Nah kalau kita lihat coba ya, nah 6 jam yang lalu berarti ini masih grass ya. 6 jam yang lalu berarti ini kan jam 11 ya, anggaplah berarti jam-jam 5 tadi pagi ya, tadi subuh-subuh. Ini si developernya melakukan burn ya, burning hampir 5 kuadriliun ya. Kalau Anda ingat bulan lalu itu 5 kuadriliun loh, 5 kuadriliun. Ini juga ya hampir 5 kuadriliun, dan ya sangat konsisten sih sejauh ini dari mulai launching ya. Dari mulai launching sampai saat ini saya perhatikan tiap bulan di awal bulan ya, di tanggal 1, tanggal 2 begitu, mereka selalu melakukan burning yang luar biasa seperti itu ya. Oke, coba kita perhatikan dari whale watcher kita ya teman-teman. Kita lihat dulu ya, sambil menunggu ini saya klik dulu. By the way, ini kalau Anda perhatikan ini tadi ini ya. Nah, perhatikan teman-teman, ini memang dari walletnya developer ya, Baby Doge ini teman-teman. Nah, Anda catat ya, Anda save teman-teman, ini adalah walletnya. Jadi kalau misalnya Anda mau trace copy begitu, boleh juga dilakukan tracing ya terhadap wallet developer nih seperti ini, BC Scan seperti itu. Karena kan ini kan di BC Scan yang dia tampakkan kan, jadi Anda bisa paste di sini seperti itu ya, bisa di trace. Nah ini nanti Anda bisa trace ya, ini mungkin belum ada gangguan jaringan mungkin ya teman-teman. Seperti itu, nanti Anda trace, copy paste seperti itulah kurang lebih ya. Jadi ini walletnya ke sini. Nah ini juga bisa di trace juga sebetulnya sih kalau mau ya teman-teman. Misalnya begini, ini paste begini ya. Sorry salah. Ya ini jadi walletnya doang yang harus di copy ya. Ini dia seperti ini. Copy link address, saya taruh di sini dulu, baru sini ya, begitu. Oke, ini sini. Nah, coba lihat ya. Sepertinya nggak bisa ya. Mungkin nggak bisa ya teman-teman kalau di BC Scan ya. Nanti boleh juga begini sih. Anda trace seperti ini misalnya. Link, tab. Nah seperti itu ya, itu juga bisa dilakukan ya teman-teman untuk nge-trace-nya. Buka tab baru, jadi sekarang holdersnya sudah hampir 1,4 juta ya teman-teman. Nah ini dia ya, jadi mereka itu ada ya ini 6 jam yang lalu ya, 6 jam yang lalu ini 4,8 kuadriliun, bahkan 23 jam yang lalu ini ada yang 9 miliar seperti itu ya. Jadi sepertinya ada juga yang cicil-cicil, ini ada yang ngeburn juga ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi 4,8 ya, 4,8 kuadriliun teman-teman yang sudah dibakar tadi pagi senilai 20.160.000 ya. Kalau diuangkan itu teman-teman, saya hitung ini 20.160 kali anggaplah 14.350, 289. Ini kan jutanya saya skip, berarti 289
bukan juta, ribunya ya. 20.160 ini saya bikin kali 14.350, jadi nolnya saya skip 3. Jadi berarti sekitar hampir 290 miliar, teman-teman. Jadi mereka ini melenyapkan token senilai hampir 300 miliar. Wow. Luar biasa ya. Ini apa namanya ini? Sultan banget ini devnya si Baby Doge ini, teman-teman. Berani melenyapkan token 300 miliar. Luar biasa ya. Oke, coba kita keker dulu bagaimana kondisi whale watcher kita ya. Coba saya agak-agak lupa ini. Coba ya, review token Januari Baby Doge Coin. Nah, saya lihat dulu ini chartnya, bukan chartnya, Excelnya ya. Kemarin itu Baby Doge. Coba kita lihat ya teman-teman, ini saya simpen loh. Nah, ini dia filenya. Oke, kita lihat. Jadi dari per 15 Januari itu 25, 21, 214, 187 ya. Dalam pengamatan saya 25. Ini 27, 25 ya. 25, 21. Nah, ininya nambah ya whales-nya. Ada yang bilang humpbacks-nya berkurang, tapi ya sejauh ini sampai saya review ya udah masih 27 lah ya. Ininya yang berkurang saya lihat, shark sama dolphin. Nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ini kita melihat ya, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 175 kuadriliun ya. Sudah dibakar tadi pagi 4,8, jadi mungkin sebelumnya 40, sekian persen. Jadi yang masih circulating sekarang 244 ya teman-teman, 244, jadi 244,8. Jadi kalau misalnya berharap sih bulan depan kalau bisa awal bulan dibakar paling nggak 4,8 kuadriliun lagi, begitu ya. Oke, coba kita berhitung dulu dikit-dikit ya, berandai-andai teman-teman. Ini kan udah bulan 1, bulan 2 ya. Berarti masih ada 10 bulan lagi tahun ini. Jadi kalau andaikan dia berani bakar 5 kuadriliun aja kali 10, 50 kuadriliun loh teman-teman. Jadi kalau sekarang 244,8, pada akhir tahun nanti itu tinggal 194,8, 195 lah katakan. Bila mereka berani konsisten membakar 5 kuadriliun selama terus menerus ya, tiap bulan seperti itu. Dan saya tidak tahu ya akan apa yang terjadi ke depan, apakah mereka membakar secara konsisten terus seperti itu. Nah, itu kan tidak ada di klausul ataupun di website, mereka nggak ngomong mau bakar berapa teman-teman, nggak ada ya, kecuali udah dibilang tiap bulan bakarnya 2 kali sebelumnya. Nah, seperti Bag Doge ya. Cuman memang kekurangan dari Bag Doge itu timingnya mereka nggak ngomong. Nah, kalau ini sepertinya mereka ngomong atau konsisten melakukannya tiap bulan, tapi jumlahnya nggak diomongin. Jadi kalian juga sebagai holder harus tenang. Itu terserah dan haknya developer. Ada yang diomongin waktunya. Contohnya kayak Dinky Doge kalau nggak salah ya. Dinky Doge diomongin tiap Sabtu, di burn 2 kali pada sebelumnya. Saya nggak tahu itu udah minggu keberapa nih sekarang nih. Nah, terus seperti itu ada yang model seperti Bag Doge, dia udah diomongin. Pokoknya double burn, tapi nggak dikasih tahu waktunya. Begitu ya. Ada yang seperti Baby Doge ini, konsisten waktunya, tapi kalian nggak dikasih tahu jumlahnya. Kan? Gitu. Paling enak gimana? Ya paling enak dikasih tahu waktunya, dikasih tahu jumlahnya. Kan enak kan kalian kan? Enak kita semua. Contohnya dibilang, bro, ses, holders, pokoknya tiap tanggal 1 kami mau bakar 10 kuadriliun. Nah, kalau seperti itu enak kita. Ya, 10 kuadriliun dalam 1 tahun udah lenyap deh. 120 kuadriliun kan enak. Oke, kita berandai-andai aja dulu teman-teman ya. Jadi andaikan 5 kuadriliun aja ya. Jadi ini kan saya lihat 244 kuadriliun ya. 244. Anggaplah saya mau ngomong sisa 1 kuadriliun. Boleh ya? Berarti 244,8 begitu ya. Kurang 1. Sisa 1 kuadriliun ya. Nah, anggaplah segini yang bakalan mau dimusnahkan sama si developer Baby Dogecoin. Seperti itu ya. Boleh ya saya berandai-andai ya. Oke. Nah, sehingga ini kalau misalnya dibagi dengan 5 kuadriliun, kalian lihat itu butuh 48 bulan, 7. Ya, berarti 4 tahun. 4 tahun. Nah,
Dalam 4 tahun, ini saya pakai kalkulator aja, nggak usah pakai Excel ya. Kalian tangkap aja sendiri. Anggaplah dalam 4 tahun tersisa 1 kuadriliun. Dan anggaplah 1 rupiah. Berarti market cap-nya berapa? 1000 triliun, bukan? Betul ya? 1000 triliun ya? Oke, kita lihat dulu sekarang. Bagaimana dengan market cap dari yang lain-lainnya ini? Bitcoin itu berapa ya? 1, 2, 3, 4. 10.000 triliun. Begitu ya? Kemudian Ethereum berapa? 4.000 triliun. Tether berapa? 1.100 triliun. BNB berapa sekarang? 900 triliun. Jadi, bayangkan teman-teman, bukan perkara yang mustahil kalau Baby Dogecoin itu bisa ke 1 rupiah. Kan tidak harus melampaui market cap Ethereum, bukan? Oh iya dong. Begitu cara berpikirnya, teman-teman. Jadi, adalah sebuah kesalahan besar kalau ada orang selalu membandingkan dengan market cap Bitcoin atau Ethereum atau BNB. Salah itu, teman-teman. Kenapa? Karena free circulating supply itu berbicara, teman-teman. Begitu loh ya. Bisa saja. Nah, kemudian bahkan tidak menutup kemungkinan harganya di atas 1 rupiah. Bisa saja. Kenapa? Loh, kalau misalnya berani, kita kan nggak tahu. Makanya saya bilang nggak tahu, begitu loh ya. Kita kan nggak tahu kalau misalnya betul-betul gila-gilaan devnya, saking hype-nya nanti seperti Dogecoin-nya si Elon Musk itu, teman-teman. Coba cek itu berapa supply-nya si Elon Musk, Dogecoin-nya si Elon Musk. Coba kita cek ya, biar kalian lihat. Nih, misalnya, berapa sih supply-nya? 1, 2, 3. Tuh, cuman 132 miliar tuh. Ini, lihat nih. Nah, ini teman-teman. Cuman 132 miliar tuh. Harganya coba lihat, 2.000. Pernah tembus 10.000 loh. Jadi jangan main-main, jangan kita menjengkali kinerja developer, itu nggak boleh. Terus kita kemudian menjengkali kinerja sebuah token, itu nggak boleh. Seolah-olah Bitcoin sama Ethereum ini sakral banget, nggak boleh dilampaui. Nggak begitu juga, begitu. Nggak harus juga kok. Saya mau kasih tahu sama kalian. Siapa bilang bahwa market cap Ethereum ini harus dilampaui baru boleh 1 rupiah? Siapa bilang? Salah itu, salah besar, salah total pokoknya. Ya, andai kan berani gila-gilaan, ini kan kalau misalnya kalian lihat ya, supply-nya kan 420 kuadriliun, iya kan? Dogecoin kan tadi miliar, iya betul bukan? Nah, saya baru bilang 1 kuadriliun kalau dienyahkan semua 419 kuadriliun. Bagaimana kalau saya bilang 500 triliun saja? Oh ya? Iya dong. Kalau misalnya si developer bab Doge ini, udahlah kita anyahkan aja, sisakan aja 500 triliun. Ayo loh, 500 triliun kali 1 rupiah bukannya 500 triliun ya? 500 triliun itu teman-teman, ya udah setara dengan market cap-nya Solana ini. Iya bukan? Iya kan? Setara dengan market cap antara Solana sama Cardano ini nanti dia. Padahal 1 rupiah. 1 rupiah. Bagaimana kalau sampai 10 atau 100 rupiah? Ya kan? Misalnya lebih nekat lagi devnya, udahlah nggak usah nanggung-nanggung begitu, jangan 500 triliun, kita sisakan aja 1 triliun. Kamu mau apa? Kalau devnya bilang udah kita bunuh semua, kita hajar semua free circulating supply-nya, kita sisakan 1 triliun saja. Nah, kalau 1 triliun saja, lantas harganya misalnya 100, market cap-nya berapa? 100 triliun bukan? 100 triliun mah masih di bawah, masih di sini nih. Nah, dekat-dekat Uniswap inilah di sini. Nggak ada masalah bukan? Jadi nggak boleh kita langsung bilang nggak mungkin. Karena apa? Dev itu punya strategi banyak loh teman-teman. Ya, bisa saja dienyahkan semua itu free circulating supply-nya. Kemudian dia betul-betul ekspansi habis-habisan gila-gilaan supply-nya. Bisa loh gitu. Jadi janganlah bilang 50-60 tahun, terlalu lebay ya. Sedangkan saya aja tadi bilang dalam 4 tahun saja, perhitungan saya 1 kuadriliun, 1000 triliun. 1 rupiah bisa 1000 triliun 4 tahun. 4 tahun aja saya optimis bisa, paling lambat lah menurut pendapat saya ya, paling lambat 4 tahun 1 rupiah bisa lah. Seperti itu. Itu pendapat saya loh ya. Anda boleh setuju, boleh enggak. Begitu. Hitung-hitungannya kan udah jelas. Saya kan udah sering ngomong gitu. Jadi, saya kan selalu ngomongnya pakai hitung-hitungan. Silakan kalian hitung begitu ya. Ini kalau linear loh ya, konstan dia dibakar saya bilang 5 kuadriliun. Tiba-tiba ada perubahan, dia ubah secara mendadak karena melihat marketnya bagus, nanti gila-gilaan misalnya beberapa bulan ke depan setelah kondisi market membaik. Dia bilang, "Oke,
kita akan bakar lebih cepat, lebih bagus, lebih banyak lagi, 10 kuadriliun tiap bulan. Ayo loh. Iya kan? Gitu, nggak ada yang tahu gitu. Tanyalah sama Dev-nya, main soan ke rumahnya gitu ya. Begitu. Oke teman-teman, sebetulnya ini berita bagus dan termasuk borju juga ini Dev-nya ini. Dia berani mengenyahkan 300 miliar kurang lebih dalam rupiah. Mantap, mantap, mantap ya. Oke teman-teman ya, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar. Selalu lakukan do your own research. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya teman-teman. And see you at the top.